Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam seri kajian Kristologi berikut ini, kita akan mengkaji dengan menggunakan dalil-dalil dari Al-Quran, ajaran-ajaran para nabi yang masih tersisa di dalam Bible, dan dengan bantuan akal sehat kita dan kecerdasan yang telah Allah SWT karuniakan kepada kita, untuk membuktikan hal-hal sebagai berikut. Bahwa Yesus adalah seorang nabi, utusan Allah SWT, bahwa beliau diberi Injil, menghidupkan orang mati dengan izin Allah, menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan kusta dengan seizin Allah. Bahwa Injil asli dalam bentuk utuh yang diwahyukan kepada Nabi Isa atau yang disebut Yesus telah hilang, namun saat ini masih tersisa ayat-ayat dari Injil yang asli yang telah bercampur dengan tulisan-tulisan karangan manusia yang mengandung banyak kesalahan dan kontradiksi. Membuktikan kekeliruan dan kebohongan dalam Bible terhadap wahyu Allah SWT. Kemudian untuk menyangkal tuduhan palsu dalam Bible terhadap para nabi antara lain Nabi Lut alaihissalam, Yakub alaihissalam, Musa alaihissalam, Harun alaihissalam, Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam, dan Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian untuk menyangkal tuduhan palsu dalam Bible terhadap Nabi Isa alaihissalam. Berikutnya untuk menunjukkan keyakinan yang salah yang ditambahkan dengan sengaja atau tidak sengaja ke dalam risalah atau ajaran Nabi Isa alaihissalam. Berikutnya untuk menyangkal doktrin Trinitas, dosa warisan, penebusan dosa, dan konsep anak Tuhan. Dan untuk membuktikan bahwa Al-Quran adalah firman Allah SWT dan kitab terakhir yang belum pernah diubah atau dipalsukan. Dan untuk membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang ditunggu dan yang dinubuatkan dalam Bible. Serta terakhir untuk menunjukkan bagaimana Islam sesungguhnya melalui dalil-dalil Al-Quran dan menghapus kebohongan dan kekeliruan yang melilit wajah Islam yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Demikian, selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Umi Irena Handono. Nah, Umi, apa kabar Umi? Assalamualaikum. Alhamdulillah, apa kabar? Tora sehat nggak? Sehat. Alhamdulillah. Nah, Umi, hari ini kita mau lanjutin pembicaraan yang minggu lalu. Nah, kalau kemarin kan kita bahas soal kemurniannya Bible. Sehari ini Fitri mau tanya tentang konsep Tuhan sebelum Umi masuk Muslim. Nah, menurut Umi konsep Tuhan dalam agama Umi sebelumnya gimana itu? Oke. Jadi kalau memang ingin tahu secara persisnya, Ya. yuk kita baca dulu dalam kitab Keluaran pasal 31 ayat 17 dan kitab Kejadian pasal 2 ayat 2. Oke, Fitri yang baca nih ya. Iyalah. Antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7 ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Coba diulangi sekali lagi yang terakhir. Dan pada hari yang ke-7 ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Jadi Tuhan beristirahat. Ya. Berarti bagi non-muslim itu Tuhan beristirahat. Ya, ini kan kita langsung baca dari Kitabnya. kitab mereka, ya kan? Coba. Gimana kalau Tuhan berhenti bekerja? Nah, itulah yang membuat Umi itu kemudian awalnya Umi setelah membaca surat Al-Ikhlas gitu kan, tentang konsep Tuhan yang ahad, konsep tauhid berbanding dengan konsep trinitas. Kemudian
ayat apa lagi? Ya ini tadi Iya, ya. iya. Ya termasuk ini. Coba ya. Ayatnya mana? Ya ini Al-Baqarah. Coba kita bandingkan nanti. Ketika Umi menemui surat Al-Baqarah 255. Pak giliran Diko yang baca. Arabnya juga ya. Ayatnya Arabnya dulu baru terjemahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal-ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ya. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia maha tinggi, maha besar. Jadi perbedaan yang sangat mendasar adalah bahwa tadi di sini dikatakan bahwa pada hari setelah bekerja sampai hari ke-6, maka hari ke-7 adalah Tuhan istirahat. Ada cuti kerjaannya. Nah kalau di dalam Al-Baqarah ayat 255 bahwa Allah itu tidak tidur, tidak ngantuk, tidak tidur, sinatu wananau, tidak ngantuk dan tidak tidur. Inilah yang kemudian menjadi suatu perhatian utama. Maka kalau di sini Tuhan itu perlu istirahat, di sini kemudian Allah itu tidak ngantuk dan juga tidak perlu tidur. Jelas berbeda dengan manusia ya Umi. Nah, padahal siapakah yang dimaksudkan ini? Yang dimaksudkan adalah tentang Tuhan. Yang dalam Islam disebut sebagai Sang Khalik. Manusia adalah sebagai hamba ciptaan makhluk. Nah ini bedanya. Jadi ternyata kalau manusia memang dia butuh tidur. Setelah bekerja mau tidak mau dia pasti ngantuk. Ngantuk tidur. Ngantuk adalah pertanda dia perlu tidur. Ya. Itulah perbedaan yang signifikan. Maka bagi Umi ini Sang Khalik, pencipta yang menciptakan langit, bumi dan seluruh isinya termasuk manusia. Bagaimana kalau penciptanya sifatnya sama dengan manusianya, yaitu apa? Ngantuk, tidur, istirahat. Maka tadi di dalam Al-Baqarah 255 ayat kursi dikatakan baris yang ayat untuk yang terakhir dikatakan bahwa Allah itu tidak penat, tidak capek untuk mengurus ciptaannya. Betul kan? Nah, maka dengan pertimbangan yang jauh mendasar, ya yang bisa Umi sebut saat ini itu dulu. Kalau Umi sebut semuanya, wah barangkali nggak selesai ya. Nanti bikin the movie. Tapi ya, inti sarinya ini memang ini Allah
yang Allah itu pencipta langit bumi dan seluruh isinya, yang tidak terbebani, tidak berat mengurus, dan tidak sama antara dia dengan ciptaannya dengan makhluknya yang ngantuk dan perlu tidur, perlu istirahat. Itu ya, itu intinya. Nah, tadi kan kata Umi ada nyebutin yang surat Kejadian juga ya Umi. Oh iya, coba deh buka. Aku baca ya. Gini. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaannya yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Oke, berarti semakin jelas kan? Ya kan? Iya. Jadi setelah hari ke-6 maka dikatakan Tuhan istirahat. Maka kemudian dijelaskan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 2, yaitu pada hari ke-7 dia dibaca lagi. Pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuat. Salah baca maaf Umi. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Jadi ada jedanya ya, ada selesainya. Iya. Ya. Jadi yang nyuruh dia bekerja sebenarnya siapa? Apakah ada lagi di atas itu? Itu dia. Jadi ini kan sifat manusia. Satu kerjaan dilakukan, selesai, setelah selesai istirahat. Iya, benar Umi. Apakah seperti itu? Itu ada ibadah setiap minggu itu untuk kalau Tuhan itu Hari ke-7. Iya. Nah, ini kan Diko langsung baca. Kalau sudah langsung baca enak kan? Iya. Tahu kan? Langsung pembandingannya. Oke, nah sekarang giliran Laura. Ya, coba buka surat Al-Qaf, surat 50 ayat 38 sampai 45. 38 sampai 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. Artinya, dan sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam 6 masa, dan kami tidak merasa letih sedikit pun. Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah kepadanya pada malam hari dan setiap selesai sholat, dan dengarkanlah seruan pada hari ketika penyeru malaikat menyeru dari tempat yang dekat, yaitu pada hari ketika mereka mendengar suara dahsyat dengan sebenarnya, itulah hari keluar dari kubur. Sungguh kami yang menghidupkan dan mematikan, dan kepada kami tempat kembali semua makhluk. Yaitu pada hari ketika bumi terbelah, mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami. Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan engkau Muhammad bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka berilah peringatan dengan Al-Quran kepada siapapun yang takut kepada ancamanku. Oke, kalau begini lengkap banget kan, ya. Jadi siapa pencipta itu, ya. Terus bagaimana posisinya manusia, terus kemudian bagaimana hakikat Allah. Allah adalah pencipta, kemudian pemelihara, penyelenggara yang tidak pernah merasa terbebani.
untuk menyelenggarakan langit, bumi, dan seluruhnya. Malah ditambah lagi dengan bahwa Allah itu adalah hakim yang adil. Jadi manusia hidup itu bukan diciptakan untuk ya asal hidup, ya, enggak, enggak. Tapi adalah untuk dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan kapan? Di akhirat. Berarti apa? Ayat Allah ini memberikan penyadaran bahwa bagi kita bahwa kita di dunia ini juga hanya sementara. Maka apapun kita punya Allah. Allah yang maha baik, yang maha sempurna, yang maha adil, maha penyelenggara, dan semua sifat-sifat Allah bisa kita pelajari di Asmaul Husna. Maka atas dasar itulah Umi pun dengan membandingkan ayat-ayat Allah ini, maka Umi semakin jatuh cinta kepada Islam. Dan kemudian sampailah Umi menyatakan bahwa ini agama yang Umi cari-cari. Masya Allah, agama yang sempurna. Sempurna dan menyempurnakan semua. Ya, kalau kita tunduk, patuh pada aturan Allah, insya Allah hidup kita akan menjadi sejahtera. Gimana? Cukup? Cukup Umi. Atau lanjut? Lanjut juga deh. Karena kalau misalnya cukup, nggak bisa tercukupkan sampai sini aja. Ya, kita harus melanjutkan ilmu mengkaji. Allah itu tidak akan ada habisnya. Iya, betul. Seumur hidup kita. Iya. Ya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Oke Umi. Oke pemirsa, kita lanjutkan untuk selanjutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Tetap stay tune di channel YouTube-nya Umi. Kami pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.